Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Maida Zerwidwati dari Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini aku mau menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Kura-kura. Selamat menyaksikan. Di suatu hari di hutan yang rindang terdapat kancil yang tidur dengan lelap. Tak lama kemudian ia terbangun dari tidurnya dan merasakan bahwa ia kehausan. Ia pun beranjak pergi untuk ke sungai. Wow sekali. Di pertengahan jalannya, ia bertemu oleh seekor kura-kura dan juga rusa. Dari kejauhan, sang kancil bergumam, bagaimana mereka bisa berteman? Sang kancil dengan keberaniannya itu mendekati mereka. Hei kalian! Iya, ada apa kancil? Aku ingin bertanya, kenapa kalian bisa menjadi teman seperti itu? Oh, tentu saja bisa. Kura-kura kan hewan yang baik dan tidak sombong. Memangnya kenapa kancil? Bukankah kura-kura itu hewan yang lamban? Oh, begitu. Itu tak masalah bagiku. Sang kancil yang mendengar pernyataan rusa tersebut lalu pergi meninggalkan mereka. Sang kancil pergi dengan perasaan kesal dan iri. Lalu ia bergumam, "Oh, kenapa sih semua berpihak kepada kura-kura? Kenapa tidak ada yang bilang aku baik? Aku kan juga baik." Lalu ia melanjutkan diri untuk ke sungai. Sepulangnya kancil dari sungai, ia mendapatkan ide licik agar kura-kura dijauhi teman-temannya. Sehingga pada keesokan harinya, sang kancil bergegas menemui sang rusa. Rusa! Rusa! Oh, kancil, ada apa kancil? Aku ingin memberitahukan sesuatu. Kemarin, aku lihat kura-kura memberikan minum kepada merpati. Namun setelah merpati meminum minumannya, ia malah kejang-kejang dan mati. Kura-kura yang ada di sana malah pergi dan tidak mau bertanggung jawab. Hah? Ya benar kancil. Kalau begitu, aku harus berhati-hati kepada kura-kura. Sang rusa pun terpengaruh oleh tipu daya licik dari kancil. Lalu sang kancil pun pergi meninggalkan rusa dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Hingga berita kebohongan itu menyebar ke seluruh hutan, yang membuat kura-kura merasa sedih dan juga kebingungan. Namun ia curiga juga kepada kancil. Gara-gara berita bohong itu, aku dijauhi oleh teman-temanku. Kira-kira siapa ya dalamnya? Lalu sang kura-kura pun berpikir, oh, apa jangan-jangan aku harus mencari tahu. Ia pun pergi untuk menemui sang kancil. Setelah ia bertemu dengan sang kancil, kura-kura pun bertanya, "Hai kancil." "Oh, kura-kura, kenapa kamu kesini?" "Aku ingin bertanya kepadamu. Kira-kira siapa ya yang menyebarkan berita bohong tentangku?" Namun, dengan merasa tidak bersalah, sang kancil mengelak pertanyaan tersebut dan menjawab ia tidak tahu.
tahu. Oh, yang benar, Kancil. Iya benar, aku tidak tahu. Namun sang kura-kura tak patah semangat. Dia terus bertanya kepada sang kancil sehingga sang kancil menjadi kesal. Dasar kura-kura cerewet. Kamu ini sudah kubilang aku tidak tahu. Nah, pergi. Sang kancil pun pergi. Namun tak lama kemudian sang kancil bertemu oleh karmaknya. Sang kancil terperosok dalam sebuah lubang jebakan. Tolong aku. Tolong. Sang kancil meminta tolong kepada semua hewan, tapi tidak ada satupun hewan yang datang untuk menolongnya. Lalu, Ya Tuhan, jika Engkau menolongku, aku akan menyelesaikan semua permasalahan ini. Dan aku berjanji akan menjadi hewan yang lebih baik. lalu Tuhan pun mengabulkan semua permintaan dari kancil. Tiba-tiba badai pun datang dan air pun naik, sehingga kancil bisa meloncat ke daratan. Terima kasih ya Tuhan. Aku akan mengerjakan apa yang telah aku janjikan. Akhirnya sang kancil pun meluruskan semua kesalahpahaman dari kura-kura dan melakukan apa yang telah dia janjikan. Oke, bagaimana teman-teman dengan cerita tadi? Apakah seru? Nah, amanat dari cerita ini adalah sebagai teman kita tidak boleh memberikan fitnah karena itu nyata. Dan karena itu selalu kata tepat pada waktunya, sehingga kita tidak boleh berbuat jahat ya. Nah, sekian dari cerita dongeng ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.